kali ini saya akan menjelaskan tentang cara algoritma backtracking dan flash. Nah, pada dasarnya backtracking itu akan melakukan yang namanya cara kerja untuk memisahkan antara kelompok A dan soal kelompok A yang akan berdekatan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma backtracking. Untuk latar belakangnya, dalam studi kasus ini, algoritma backtracking akan bekerja dalam penempatan kursi ujian. Nah, seperti yang kita lakukan sehari-hari atau seperti yang kita lakukan pada saat kita ingin masuk di salah satu universitas, itu pastinya ada yang namanya ujian. Nah, ujian tersebut juga kertas ujiannya akan dibagi. Ada tipe A, tipe B, tipe C, dan seterusnya. Kemudian dalam aturan tersebut, tipe A, apabila ada mahasiswa mempunyai tipe A, sama-sama tipe A, itu dilarang untuk duduk bersampingan. Nah, itu yang akan dikerjakan oleh backtracking. Kenapa? Karena akan menimbulkan suatu resiko ketika mahasiswa duduk bersampingan, itu bisa saja mereka akan bekerja sama pada saat melakukan pengisian ujian tersebut, sehingga dibutuhkanlah sistem otomatis untuk memisahkan mereka yang mempunyai tipe soal yang sama. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, tujuannya yaitu membuat sistem penempatan kursi secara otomatis, sehingga bukan lagi panitia yang mengurus atau mengecek ulang tipe data soalnya apa. Ya, terkadang juga panitia melakukan namanya kelalaian sehingga tipe soal yang sama berduduk bersampingan, dan itu sudah dilarang. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengimplementasikan algoritma backtracking. Nah, sehingga pada saat kita ingin melakukan yang namanya pemisahan antara tipe soal A, tipe soal B yang duduk bersampingan, itu kita lakukan yang namanya backtracking supaya tipe soal yang sama tidak duduk bersampingan, agar yang namanya kerjasama itu terhindari dari pada saat ujian tersebut. Yang ketiga itu mengurangi konflik posisi duduk. Nah, itu juga terkadang mengurangi konflik posisi duduk. Terkadang mahasiswa itu ketika mereka datang, mereka akan memilih kursi mereka masing-masing, padahal tipe-tipe soalnya itu berdekatan dengan tipe soal yang dipegang kayak teman-temannya. Nah, dengan kerja backtracking ini, maka kursi-kursi itu secara otomatis akan ditempatkan, dan mereka akan melihat bahwa kursi saya di bagian ini, kursi saya di bagian ini, sehingga mereka tidak lagi mengambil kursi teman-teman yang lainnya. Nah, backtracking adalah algoritma pencarian solusi dengan mencoba kemungkinan dan kembali backtrack jika solusi tidak valid. Nah, itu tadi ketika algoritma itu bekerja dan kemudian terdapat beberapa kesalahan ketika penempatan tipe soal A itu duduk bersampingan, maka di situ dikatakan itu backtrack dan akan kembali dalam mencari yang namanya solusi. Dalam tahap 1 atau periode 1, periode 2, nah itu ketika mereka juga belum menemukan solusi, maka akan terjadi kembali terus supaya menemukan solusi yang valid. Itulah cara dari algoritma backtracking. Kemudian cara kerja sistem seperti ini. Yang pertama, kita input data mahasiswa.
Seperti nama Andi, dia masuk kategori kelompok A, dan kemudian Budi kelompok A, Citra kelompok B, Denny kelompok B, dan Eka, C, dan seterusnya. Nah, disinilah ketika dimasukkan di dalam matriks kursi, berarti seperti ini, dan algoritma backtracking akan mengecek posisi yang aman untuk tipe soal yang A tidak duduk bersampingan. Nah, contoh Andi akan ditempatkan pada kolom 1 baris 1. Dia dikatakan yang namanya aman. Tapi ketika Budi diletakkan pada baris 1 kolom 2, maka di situ akan terjadi yang namanya backtracking. Nah, ini dia akan tidak valid karena tipe A sama-sama tipe A duduk bersampingan. Seharusnya di sini bisa saja C atau Citra karena dia punya tipe data B, atau mungkin saja Eka karena dia tipe soalnya C, dan seterusnya. Nah, sehingga pada langkah kelima ini, nah di sini bisa kita katakan bahwasanya ini dia Andi, Citra, tipe datanya A, B, C, D. Berarti mereka tidak duduk bersampingan. Nah, kenapa di sini valid? Andi, Budi di bawahnya ini? Karena pada dasarnya ketika kita kursi dan meja itu mereka saling membelakangi, jadi tidak mungkin mereka melakukan namanya kerjasama. Apalagi dengan keadaan kursi yang sekarang ini yang sudah semakin maju, ya pastinya itu sulit untuk mereka komunikasi. Apalagi kalau panitianya mereka teliti untuk menjaga keamanan dari ujian tersebut, sehingga aturannya tidak boleh berdekatan kelompok yang sama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian boleh berdekatan jika kelompoknya berbeda, seperti kelompok A, kelompok B, kelompok C, karena beda tipe. Nah, dalam sistem ini kita menggunakan yang namanya bahasa pemrograman Python dengan library Flask. Untuk Bootstrap itu adalah mempercantik tampilan website yang akan kita buat. Ini juga hampir bisa juga teman-teman menggunakan yang namanya CSS, tapi pada video kali ini itu sistem saya menggunakan menggunakan tampilannya itu pakai Bootstrap, karena saya rasa Bootstrap ini cocok karena sistemnya tidak terlalu besar. Nah, menggunakan algoritma backtracking, kelebihan dari sistem ini itu menempatkan otomatis, jadi tidak lagi melakukan penempatan secara manual. Kemudian mengurangi kecurangan, ya tadi seperti yang kita jelaskan dari beberapa slide tadi, itu kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan seperti penempatan kursi dengan tipe soal yang sama, kemudian mereka duduk berdekatan. Nah, itu yang akan kita kurangi supaya mereka tidak melakukan kerjasama pada saat melakukan ujian tersebut. Jika mudah digunakan dan prosesnya cepat. Nah, ternyata selain ada kelebihan, sistem ini juga mempunyai suatu kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, kompleksitas tinggi untuk data yang besar. Nah, ini ternyata
kompleksitas data, apabila datanya itu sangat tinggi atau banyak, itu ternyata susah juga untuk kita input secara manual. Kemudian membutuhkan validasi input. Nah, seperti tadi kita akan masukkan nama-nama kelompoknya berapa, itu akan dimasukkan, dan itu yang namanya membutuhkan validasi input. Kita kasih masuk Andi, tipe soalnya A, kemudian Budi, tipe soalnya A juga, kemudian Radi, tipe soalnya B, kemudian Citra, tipe soalnya B. Seharusnya ketika kita generate kursinya, itu hasilnya Andi kelompok A, kemudian entah itu Radit atau Citra berikutnya. Nah, ini hasil penempatan kursi yang akan kita lakukan, yaitu Budi kelompok A, Citra kelompok A, kemudian Andi kelompok A, ya, dia tidak duduk bersampingan. Begitu juga Radit kelompok B, dia ada celah. Tapi bagaimana ketika kita menempatkan yang namanya sama-sama? Ketika ini Budi dia A, kemudian Citra juga dia A, lalu kita ambil Andi tipenya A, sama-sama A, kita generate, maka dia tidak akan menampilkan hasil apapun, karena itu dikatakan namanya backtracking. Nah, itu kan tidak muncul karena tidak ada solusi yang ditimbulkan di dalam inputan yang kita masukkan. Itu semuanya mempunyai tipe data tipe soal A, sehingga penempatan kursi secara berdampingan itu sangat tidak valid, tidak ada solusi yang didapatkan, sehingga perlu kita amati tipe soal seperti apa. Jadi itu saja video dari saya tentang algoritma backtracking. Apabila ada kesalahan, itu mohon dimaafkan. Saya Zulman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.